Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Bu Winda, kita akan kembali belajar tentang sejarah peminatan. Untuk materi hari ini kita masih membahas bab 2, yakni tentang perkembangan iptek dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Oke, langsung saja kita bahas KD-nya. KD yang kita pelajari adalah mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, indikator, yakni memahami perkembangan teknologi luar angkasa dan dampaknya bagi kehidupan manusia, memahami perkembangan teknologi persenjataan dan dampaknya bagi kehidupan manusia, memahami perkembangan teknologi transportasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia, memahami perkembangan teknologi komunikasi dan informasi beserta dampaknya bagi kehidupan manusia, mengolah data dari berbagai sumber terkait pertanyaan perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Untuk lebih jelasnya, indikator yang akan kita capai adalah memahami perkembangan teknologi transportasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Oke, langsung kita masuk materi. Materi yang sudah kita pelajari sudah tentang teknologi luar angkasa, teknologi persenjataan, teknologi informasi dan komunikasi untuk minggu yang lalu. Sekarang kita bahas teknologi transportasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari transportasi. Ya, transportasi adalah atau didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi lebih identik untuk memindahkan baik manusia maupun barang dari ke tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian kita juga bisa bayangkan untuk perkembangan transportasi, kalian tentunya biasanya berangkat sekolah naik sepeda motor, itu termasuk menggunakan sarana transportasi ya. Sebelum kita mengetahui lebih dalam, di sini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi transportasi. Next. Untuk transportasi yang kita tahu bahwasanya dibagi menjadi tiga. Ada tiga jenis transportasi, yakni di bidang transportasi darat, kemudian transportasi air, dan transportasi udara. Untuk yang akan kita bahas, yang pertama adalah transportasi darat. Untuk transportasi darat dalam perkembangannya bermula dari awal penemuan roda. Ya, penemuan roda yang dulunya menggunakan kayu dan sekarang berkembang menggunakan ban yang terbuat dari karet. Nah, penemuan roda itu diawali adanya penemuan dari bangsa Sumeria, kemudian pada masa 2000 sebelum Masehi, pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Eropa atau bangsa Romawi telah mengembangkan jenis roda yang telah digunakan, yakni adalah roda Peruji. Mengembangkan roda Peruji sejak 1000 sebelum Masehi yang digunakan secara umum oleh seluruh masyarakat Eropa. Bisa dibayangkan jika misalnya kendaraan kita sekarang menggunakan kayu, apakah efektif jika digunakan untuk sekarang? Nah, ini mengalami perkembangan hingga pada era sekarang penggunaan ban ini sudah menggunakan karet yang lebih efisien.
Kemudian transportasi darat, dalam perkembangannya pada saat revolusi industri ini menyebabkan penggunaan roda semakin berkembang. Pada abad ke-18, perkembangan roda ditunjang dengan adanya penemuan mesin uap oleh James Watt pada menggunakan mesin uap. Ini ada gambar kereta yang menggunakan mesin uap. Kemudian dalam perkembangan abad ke-20 sampai 21, kereta api dikembangkan dengan menggunakan kereta api super cepat dengan monorail. Kemudian kereta api tersebut juga mampu untuk mengangkut baik penumpang maupun barang. Yang dulunya mungkin dalam waktu yang cukup lama dalam jarak tempuhnya, sekarang penggunaan transportasi darat seperti kereta api sudah sangat efisien dan lumayan cepat. Selain kereta api, selain itu juga transportasi yang mana pada masanya adalah penggunaan mobil yang dulunya masih menggunakan mesin uap awalnya yang ditemukan oleh Nicholas pada tahun 1770, dan sekarang mobil kita sudah berkembang bahkan mampu menggunakan energi listrik maupun tata surya. Oke, selanjutnya transportasi air. Nah, untuk transportasi air, ini dari gambarnya merupakan perbedaan antara perahu dan kapal, ya, nampak sekali berbeda. Untuk transportasi air pertama kali dikembangkan oleh bangsa Mesir pada abad 6000 sebelum Masehi dengan mengembangkan transportasi air sebagai sarana perdagangan menuju Arab. Jadi transportasi air pertama kali itu digunakan oleh bangsa Arab yang masih menggunakan tenaga angin maupun dayung sebagai penggeraknya. Kemudian pada abad ke-17 transportasi berkembang menggunakan mesin kapal uap, dan kemudian pada abad ke-20 mesin diesel mulai digunakan pada kapal laut dan sungai, dan yang paling terkenal adalah kapal Fadal yang merupakan kapal-kapal laut pertama yang menggunakan tenaga mesin diesel pada waktu itu, yang mana pada dulunya penggunaan transportasi air perahu itu dilakukan dengan jarak tempuh yang lama dan membutuhkan bantuan angin. Sedangkan sekarang sudah menggunakan mesin yang serba canggih dengan jarak tempuh yang cukup singkat jika menggunakan transportasi air. Selanjutnya kita amati dari beberapa perkembangan transportasi air di Indonesia. Ternyata sudah ditemukan bukti sejarah yang berupa relief Candi Borobudur yang menggambarkan perahu bercadik yang menunjukkan pada abad 9 Masehi, yang mana nenek moyang bangsa Indonesia sudah menggunakan perahu bercadik sebagai sarana transportasi mereka. Nah, untuk transportasi perahu bercadik ini tentunya berkembang sejak kedatangan bangsa Barat juga. Pada masa transportasi air ini abad ke-8 sampai abad ke-15 Masehi, masyarakat Indonesia khususnya Bugis mampu membuat kapal jenis pinisi juga. Next, lanjut transportasi udara. Transportasi udara pertama kali dikembangkan pada tahun 1783 yang mana berupa balon udara yang diciptakan oleh Montgolfier, bersaudara, mampu membawa manusia terbang tinggi dengan menggunakan bahan bakar gas helium. Dulu pesawat belum ada, pertama kali transportasi udara menggunakan balon udara. Penciptaan ini merupakan awal penemuan besar penggunaan transportasi udara dengan menggunakan bahan bakar gas helium. Kemudian memasuki abad ke-20, transportasi udara semakin maju. Ini ada Wilbur Wright dan Oliver Wright
berhasil menciptakan pesawat terbang pada tahun 1903 dan berhasil diterbangkan selama 12 detik dalam percobaan pertamanya. Kemudian untuk uji coba kedua pada tahun 1905, kedua bersaudara ini mampu menerbangkan selama 33 menit dengan jarak tempuh sekitar 36 km yang telah ditempuhnya. Pesawat yang mana dengan uji coba yang cukup lama, karena sebelum-sebelumnya kan belum ada penggunaan pesawat terbang. Walaupun dalam perkembangannya kita tahu ya, pesawat terbang masa kini ini menggunakan mesin jet sebagai sarana penggerak. Selama itu pesawat penumpang jet paling sukses itu periode tahun 1950 sampai 1990 adalah pesawat buatan Boeing. Dapat kita amati ketika awalnya adalah penggunaan balon udara, kemudian ada pesawat terbang buatan kedua bersaudara tersebut, hingga pada akhirnya transportasi udara dengan penggunaan mesin jet bisa berkembang hingga sekarang dengan penggunaan teknologi yang serba cepat. Dulu kita terbang ke luar negeri itu dengan menggunakan jarak tempuh yang cukup lama, sedangkan misalnya kita menggunakan transportasi antar provinsi di seluruh Indonesia sekarang sudah bisa menggunakan jarak tempuh hanya beberapa jam saja. Yang awalnya dulu kemungkinan besar penggunaan awal pesawat terbang hanya sebentar dalam menerbangkannya, sekarang mampu terbang hingga berjam-jam. Ini untuk perkembangan transportasi udara di Indonesia Untuk perkembangan penerbangan di Indonesia itu tidak dilepaskan dari peran anak bangsa Indonesia yang bernama Nurtanio Pringgowadisuryo dan Wiwiko Supomo. Ini salah ketik ya, Wiwiko Supomo. Mereka berhasil merakit pesawat terbang, yakni dengan pesawat terbang yang dinamakan Sikumbang, yang hanya menggunakan kursi tunggal. Kemudian keberhasilan Sikumbang disusul dengan pesawat belalang sebagai pesawat latih, dan kemudian ada pesawat Kunang 25 sebagai pesawat olahraga. Kemudian Nurtanio mendirikan industri penerbangan yang dinamakan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau yang disebut dengan LAPIP. Dan dalam perkembangannya kemudian diganti nama menjadi LIPNUR. Ini perubahan nama ini dikarenakan untuk mengenang jasa dalam pengembangan pesawat terbang di Indonesia yang dikembangkan oleh Nurtanio karena ia telah meninggal dalam sebuah kecelakaan di Bandung. Kemudian diganti lagi menjadi IPTN. Ini IPTN adalah Industri Pesawat Terbang Nusantara pada tahun 1966 dan diresmikan pada 23 Agustus 1976. Kemudian setelah IPTN berganti lagi menjadi PT Dirgantara Indonesia yang diresmikan pada 24 Agustus tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Dari perkembangan transportasi udara di Indonesia, kita tahu ternyata Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Kita mampu membuat pesawat dengan karya anak bangsa. Yakni dampak teknologi transportasi. Ketika teknologi transportasi mampu berkembang dengan pesat, tentunya dapat membawa perubahan dalam kehidupan manusia, walaupun pada dasarnya akan berdampak baik positif maupun negatif. Untuk yang pertama adalah meningkatkan mobilitas sosial. Meningkatkan mobilitas sosial yang ada karena teknologi transportasi, tentunya membuat jarak
menjadi bukan halangan pada saat seseorang ingin berpergian ke suatu tempat. Nah, selain itu kemajuan teknologi transportasi ini membuat seseorang mampu memilih sarana transportasi yang diinginkan. Baik misalnya mereka terlalu buru-buru lah bisa naik pesawat atau apa, itu untuk meningkatkan mobilitas sosial mereka agar lebih cepat. Kemudian untuk yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial ini pemerintah diharapkan mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya dengan memberikan pelayanan-pelayanan di bidang transportasi. Nah, ketika bidang transportasi di suatu daerah itu ditunjang dengan baik, tentunya misalnya seorang pengusaha akan mampu memperluas daerah pemasaran produksinya ketika mereka memiliki sarana transportasi yang memadai dalam mendistribusikan suatu produk pemasaran mereka. Akan tetapi dampak teknologi transportasi ini ternyata memiliki dampak negatif. Nah, dampak negatif yang pertama adalah masalah keamanan di kota-kota besar. Masalah keamanan di kota-kota besar itu dikarenakan adanya mobilitas sosial tadi yang tinggi, kemudian kemajuan teknologi transportasi juga mengalami peningkatan yang sangat pesat, otomatis angka kecelakaan di suatu daerah tersebut itu juga rawan. Karena apa? Karena masyarakat atau manusia melakukan kelalaian dalam penggunaan teknologi tersebut. Selain itu, kualitas infrastruktur penunjang transportasi juga perlu diperhatikan. Misalnya bis untuk antar kota itu harus seringkali dilakukan cek agar keselamatan para penumpang dapat diminimalisir. Kemudian yang kedua tadi adalah meningkatkan angka kecelakaan. Ya, ketika meningkatkan angka kecelakaan ini dikarenakan adanya kemacetan di kota-kota besar akibat menumpuknya sarana transportasi, sehingga peningkatan angka kecelakaan dapat meningkat. Itu pun dikarenakan adanya kelalaian manusia. Setelah apa yang kita pelajari tadi, ternyata teknologi transportasi itu selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Nah, perkembangan teknologi transportasi tentunya juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan segala aktivitasnya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita menggunakan teknologi transportasi sebagaimana mestinya dengan penggunaan secara bijak. Nah, setelah kita mempelajari, semoga apa yang saya jelaskan dapat kalian cerna. Nah, setelah kalian mencatat materi yang telah saya jelaskan, silakan kalian kerjakan contoh soal ini. Untuk yang pertama, teknologi bukan ini. Jelaskan perkembangan teknologi transportasi di Indonesia pada masa kuno, kemudian mengapa kemajuan teknologi transportasi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur penunjang teknologi transportasi. Ditulis kalian masing-masing dan kirimkan melalui email Bu Winda. Oke, untuk materi hari ini referensi yang kita pelajari sudah kita dapatkan dari beberapa sumber. Kemudian terima kasih telah mendengarkan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.